Penculik itu berdiri dan meludah ke tanah. Dia berteriak keras, "Kamu nak, jika kamu ingin hidup, kamu harus pergi sekarang. Jangan menghalangi jalanku di sini." David meletakkan kepala putri kecil di dadanya dan menutupi telinganya dengan telapak tangannya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap penculik itu dengan galak. Penculik yang tersandung sebelumnya datang ke sisi David. Dia terluka lebih parah daripada penculik lainnya, jadi dia lebih marah. Dia memandang David dengan jijik di matanya. "Dari mana asal kalian?" David masih menatap mereka dengan galak dan tidak mengatakan apa-apa. Para penculik semakin marah karena David tetap diam. Salah satu dari mereka berteriak, "Bajingan, aku sedang berbicara denganmu. Beraninya kau mengabaikanku? Aku akan memberimu pelajaran." Ketika mereka bersiap untuk menculik Kaisa Putri Sanjaya, mereka telah mengerjakan pekerjaan rumah dan mempelajari orang-orang di sekitarnya. Mereka tahu latar belakang semua orang di sekitar Kaisa Putri, kecuali si idiot ini. Mereka bisa tidak menemukan apapun yang berhubungan dengannya. Ini berarti dua kemungkinan. Pertama, mungkin orang ini memiliki latar belakang yang kuat dan berhasil menyembunyikan sebagian besar informasinya. Kedua, mungkin orang ini memang orang biasa dan tidak ada yang istimewa tentang dia. Orang dengan status tinggi dan latar belakang yang kuat tidak akan pernah menyerah menjadi pelayan anak yang tidak berdaya. Oleh karena itu, orang-orang ini mengesampingkan kemungkinan bahwa dia berasal dari keluarga yang kuat. Itu berarti David mungkin hanya orang biasa. Kedua penculik itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Jika dia bertarung dengan dua orang ini sendirian, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menang. Putri kecil di pelukannya, dia tidak bisa bergerak dengan benar. David dengan cepat mundur beberapa langkah dan meletakkan putri kecil di tanah. Kemudian, dia melepas bajunya untuk menutupinya. David perlahan bangkit dan menatap kedua penculik itu dengan marah. Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Nak, kamu masih muda tapi kamu sangat sombong. Mungkin kamu tidak tahu apa itu ketakutan jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini." Satu mereka fokus untuk melarikan diri lebih awal dan anak ini muncul begitu saja. Dia tidak mungkin berpikir bahwa dia tak terkalahkan di dunia. Berusia 16 tahun, anak laki-laki kecil seperti itu mungkin hanya tinggal di rumah bersama ibunya. Mereka pikir David mengabaikan kata-kata penculik dan hanya berdiri diam. Dia tampak begitu tenang sehingga tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak akan cukup untuk memastikan kemenangan, karena seseorang juga membutuhkan kekuatan mental yang kuat. Pikiran atas materi. Sebaliknya, dia mencoba untuk mengendalikan situasi. Kedua penculik itu bertukar pandang dan memutuskan untuk melanjutkannya. Mereka harus menyingkirkan rintangan ini sebelum pengawal muncul. Kedua penculik itu tampak muda dan polos. Sayang sekali, mereka mungkin mati hari ini. Kedua penculik tidak pernah menyangka bahwa ini anak muda itu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Mereka segera berlari ke arah David, tapi tepat sebelum mereka bisa meraihnya, David menendang mereka dan mereka jatuh ke tanah. Terdengar suara tulang retak ke arahnya lagi. David masih berdiri diam. Tidak ada ekspresi di wajahnya dan dia terlihat sangat polos. Randy sangat mencintai putrinya yang berharga. Dia pasti tidak akan membiarkan seseorang tinggal di sisi putrinya tanpa alasan. Kami tidak memikirkan hal ini. Sopir dan pengawal semuanya dipilih dengan cermat oleh Randy untuk putrinya yang berharga. Tetapi sejujurnya, Randy benar-benar tidak memilih David. Nyawa David telah diselamatkan oleh putri kecil. Putri kecil juga mengizinkan dan meminta David menghabiskan waktu bersamanya. Oleh karena itu, pengawalnya yang paling cakap benar-benar tidak ada hubungannya dengan papanya. Putri kecillah yang memilih David. Kedua penculik itu bertukar pandang lagi. Tangannya ke dalam sakunya,
diam-diam membuka kunci ponselnya dan memutar nomor "Kita dalam masalah. Kita membutuhkan dukungan." Mereka telah menyelinap ke Ocean Bay Villa untuk menculik Keisa Putri dengan lebih banyak orang di tim mereka. Anggota tim disembunyikan di setiap sudut villa dengan siaga bertanggung jawab, dan mereka berdua harus membawa putri kecil pergi. Dilakukan dengan sangat lancar, tetapi tidak ada yang menyangka akan ada bocah seperti itu yang mengganggu mereka di tengah jalan. Menilai dari penampilannya yang garang, dia mungkin tidak akan menyerahkan Keisa Putri. Segera setelah panggilan bantuan dari 2 penculik dikirim, sisa tim yang menunggu di luar villa dengan cepat mendatangi mereka. Musuh mengepung David dan putri kecil. Salah satu anggota tim cadangan berkata kepada para penculik, "Bos kita mempercayakan tugas yang begitu penting kepadamu, tetapi kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang anak. Bantuan? Mereka pikir ada banyak lawan yang kuat. Namun, ketika mereka sampai di sini, yang mereka temukan hanyalah seorang anak kecil." Penculik yang lain menariknya kembali dan berkata, "Aku akui bahwa kita berdua telah mengikuti bos kita hampir sepanjang waktu. Kita memiliki tujuan bersama. Mari kita selesaikan ini dulu, dan kita bisa membicarakan sisanya nanti." "Yah, setidaknya kamu tahu itu. Kamu tidak kompeten, yang membuktikan bahwa kamu tidak delusi," komentar anggota tim lainnya. Saat mereka sedang berdiskusi, David dengan cepat menghitung jumlah musuh. Di sana ada 15 dari mereka di depannya. David memperkirakan bahwa keterampilan bertarung orang-orang ini mungkin mirip dengan para penculik sebelumnya. Jika demikian, maka dia yakin bahwa dia tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan sekitar 10 dari mereka. Namun, sekarang ada 15 dari mereka, tidak mudah baginya untuk mengalahkan mereka semua sendirian. Tetapi tidak peduli betapa sulitnya itu, bahkan jika dia memiliki peluang kecil untuk berhasil, dia akan mencoba yang terbaik untuk bertarung sampai akhir. Karena target mereka adalah putri kecil, dan dia tidak akan pernah menyerahkan putri kecil kepada orang lain. David melihat ke belakang dan melihat bahwa putri kecil terbaring dekat dengan laut, jadi musuh tidak punya cara untuk menyerangnya dari belakang. Dia perlu melindungi putri kecil, jadi dia hanya perlu berdiri di depannya dan menghentikan musuh mendekat. Setelah menganalisis situasi, hati David menjadi sangat tenang. Dia tidak bisa mengalahkan 15 orang ini sendirian, tetapi selama dia menunda mereka untuk menyadarinya sedikit lebih lama, maka 2 pengawal putri kecil akan menghilang, dan dia akan diselamatkan. David ingin mengulur waktu, tetapi musuh ingin bertarung dengan cepat, sehingga mereka bisa pergi bersama Keisa Putri. "Kalian berdua, awasi kami. Perhatikan bagaimana kami melawan anak ini yang bisa mengalahkanmu dengan mudah." Salah satu musuh membuat isyarat tangan, lalu beberapa dari mereka menerkam ke depan dan mulai menyerang David. David merespons dengan cepat dan membalas. Setelah beberapa ronde, 2 lawan bertubuh tinggi dan berotot itu tidak berhasil mengalahkan David. Sebaliknya, keduanya terluka. Bahkan pria yang membual sebelumnya memiliki wajah bengkak. Kedua musuh itu dikalahkan, dan David berhasil menarik perhatian semua orang. Anggota tim mereka yang lain memandangnya dengan dingin ketika mereka bersiap untuk menyerangnya selanjutnya. Dari serangan itu, tidak ada lagi yang memandang rendah anak ini. Semua orang memasang penjaga mereka dan membawa gerakan terbaik mereka. Musuh melihat sekeliling dan saling mengangguk. Sebelum David bisa menilai situasi, 15 dari mereka bergegas ke arahnya serempak. Meskipun mereka tidak pandai bertarung seperti David, dia kalah jumlah, dan tujuannya adalah untuk membuat David lelah sehingga dia menyerah. Setiap kali diserang, David berusaha keras untuk melawan. Pada awalnya, dia masih menyerang musuh dengan cara yang benar, tetapi perlahan, dia hanya melawan untuk mempertahankan nyawanya. Pukulan dan tendangan datang satu demi satu.
Mereka berjuang untuk waktu yang lama dan kedua belah pihak terluka parah. David memar dan berdarah. Namun, dia tidak menyerah.